lebih mudah. Nah, generalized linear model ini sebenarnya dibangun dari keluarga distribusi eksponensial. Jadi kalau misalnya kalian masih ingat ada di StatMat ya, bagaimana cara kita menentukan apakah suatu distribusi itu masuk ke dalam keluarga eksponensial atau tidak. Itu bisa ditunjukkan dengan fungsi ini, ya, fungsi eksponen y theta min beta theta per a c di sini ya, plus c y koma c di sini. Di mana tetanya di sini ya canonical location parameter atau fungsi kanonik. Ini adalah dispersion parameter. Jadi yang bisa masuk ke keluarga distribusi eksponensial itu apa sih? Bisa binomial, Poisson, normal, gamma itu bisa masuk ke keluarga eksponensial. Yang penting suatu fungsi itu bisa kita bentuk dalam bentuk eksponen ini. Semoga masih ingat ya. Jadi yang kita bahas di pertemuan ini nggak semuanya, kita juga nggak bahas terlalu dalam terkait generalized linear modelnya, pendugaan parameternya, tidak sedalam dengan regresi linear yang kemarin. Cuman di sini kita bahas penerapan dari GLM-nya ya. Kalau ternyata itu bisa kita terapkan bukan dari data yang berdistribusi normal. Bisa dengan distribusi lain, tapi kita menggunakan pendekatan dari keluarga eksponensial yang kita dekati dia ke fungsi yang linear. Tuh. Jadi yang dibahas di pertemuan ini itu nanti kita bahas yang binomial dan juga Poisson. Karena ini yang paling banyak penggunaannya yang umum. Umum biasa digunakan itu adalah binomial dengan yang Poisson. Nah, di dalam GLM itu ada beberapa komponen, yaitu yang pertama random komponen. Random komponen ini itu merupakan variabel Y atau respon. Ini dia harus identik ya, IID dengan keluarga eksponensial dengan rataannya itu adalah mu. Jadi kita pastikan dulu bahwa Y yang kita punya, respon yang kita punya itu merupakan keluarga eksponensial. Itu adalah peubah acaknya. Yang kedua, ini ada yang namanya systematic component. Systematic component itu apa? Ada prediktor linear di mana Y-nya tadi ya, prediktor yang kita dekati dengan fungsi linear itu eta di sini sama dengan x beta. Fungsi ini nih yang kita dekati dengan fungsi linear. Ini bentuk eta ini beda-beda untuk tiap distribusi. Makanya tergantung dari distribusi acak, ubah acak Y yang kita punya tadi. Dari mana kita menentukan etanya ini? Dari, ini ada di poin ketiga di tabel ini, ada canonical links untuk GLM. Ini di sini ada beberapa distribusi. Yang pertama ada normal, binomial, Poisson, eksponensial, dengan gamma. Di mana kalau normal, yang kita gunakan fungsinya itu eta sama dengan mu i. Nah, yang kita bahas di sini di pertemuan ini itu adalah binomial dengan Poisson. Kalau binomial itu karena binomial itu distribusinya terkait peluang ya, fungsi peluang ya. Dia parameternya ada PI dengan satu min PI, ya kan? Ini adalah bentuk fungsi kanoniknya atau fungsi linknya. Bentuknya, Y-nya itu jadi len dari PI per satu min PI. Kalau yang kosong, bentuk fungsi kanonik linknya itu adalah len lambda atau logaritmanya ya. Kalau eksponensial, fungsi linknya bentuk lagi kita sesuaikan dengan peubah acak yang kita punya yaitu Y-nya tadi yang harus dari keluarga eksponensial. Tinggal kita sesuaikan. Kalau Y-nya itu binomial, berarti fungsi link yang kita gunakan adalah yang ini. Kalau Y-nya itu Poisson, berarti fungsi link yang kita gunakan itu ini. Nah, fungsi link ini yang nanti akan kita dekati dengan fungsi linear. Jadi nanti len dari PI
per 1 min PI sama dengan X beta. Ini nih yang kita dekati ke fungsi linier. Liniernya X beta berarti nanti bentuk persamaannya beta. Hanya itu aja. Jadi dia nggak perlu memenuhi yang namanya beberapa asumsi klasik seperti yang ada di regresi linier sederhana ataupun non linier dengan model yang ditentukan mengikuti pola kurva linier. Makanya tadi kita butuh yang namanya apa? Eta I yang kita ikuti dia dengan pola kurva liniernya. Pengen kita linierkan. Nah, pendekatan model regresi ini, regresi logistik biner, ini dia memiliki variabel responnya itu yang bersifat biner. Biner itu dalam arti kita menggunakan hanya nilai 0 dan 1 aja. Atau dia berskala dikotomik. Jadi Y nanti ya nilai isi Y itu kalau yang di linear sederhana ataupun berganda kemarin kan data numerik ya. Bisa misal responnya adalah premi bisa dalam juta nih, dalam juta bisa 1,6 juta, misal 2,2 juta dan seterusnya. Tapi kalau di sini di logistik biner, Y yang kita punya itu bersifat kategorik atau berskala dikotomik. Nilainya itu hanya 0 dan 1 aja. Nah, variabel yang dimaksud 0 ini adalah misal 0 ini saya simbolkan sebagai arti dari sukses. Misal gagal misal ya. Gagal satu ini simbol untuk sukses. Ini kategorik data kategorik yang kita numerikkan. Jadi 0 dan 1. Atau 0 itu tidak setuju, 1 itu setuju. Atau bisa terpilih atau tidak terpilih. Lulus atau tidak lulus. Yang penting dia skalanya hanya dikotomik. 0 dan 1 aja. Dua aja simbolnya. Makanya biner namanya. Kalau lebih dari dua, namanya nanti ini ordinal. Logistik ordinal. Beda lagi dia. Bisa kategorinya satu, dua, tiga, lebih dari dua ya. Kita bahas yang logistik biner dulu. Nah, di regresi logistik biner ini dia tidak perlu memenuhi yang namanya asumsi distribusi normal. Kalau Y-nya tadi dia bersifat dikotomik, dikotomik di sini ya, dikotomik, X-nya ini bebas. Mau diskrit boleh, continue boleh. Jadi kalau X-nya bebas, mau X-nya juga dia kategorik yang kita numerikkan juga nggak apa-apa. Ya, jadi untuk X-nya bebas, tapi kita berfokusnya ke Y-nya yang harus bersifat biner untuk regresi logistik biner. Nah, contoh nih, misal ya, di sini misal contohnya adalah satu peubah penjelas X dan Y adalah peubah respon yang biner. Nanti model regresi logistik itu namanya IX di sini itu merupakan peluang sukses pada nilai X tertentu. Jadi kita bicaranya nggak lagi berapa eh, mempengaruhi seberapa besar, tapi yang kita bicarakan di logistik biner itu adalah peluangnya, peluang sukses pada nilai X tertentu. Karena kalau dia responnya biner, ini masuknya ke binomial berarti ya, YI sama dengan dia nilainya satu itu dia memiliki nilai peluang tertentu. Peluang Y sama dengan satu itu adalah PI. Kalau nol berarti kan tinggal satu min PI peluangnya. Nah, ini adalah canonical link-nya tadi yang kita gunakan untuk regresi logistik biner ketika dia berdistribusi binomial. Karena
Jika beta nol plus beta satu X-nya atau fungsi linearnya itu dia mendekati tak hingga, berarti kan dia akan nilai peluangnya akan nol. Minta hingga, sorry. Minta hingga berarti nilai peluangnya akan nol, karena nilainya akan kecil sekali. Jika beta nol plus beta satu X-nya dia mendekati tak hingga, maka nilai Px ini nilainya adalah satu. Karena nilai peluang itu hanya berada di antara rentang nol dan satu saja. Makanya kalau dia menuju tak hingga ya nilainya nol, kalau dia minta hingga ya nilainya nol, kalau menuju tak hingga ya berarti nilainya satu. Karena hanya nilai peluang itu hanya berkisar di antara nol dan satu. Nah, fungsi kanonik ini tadi, ini kan bentuk fungsi kanonik ini. Bukti fungsi kanonik ini yang kita dekati dengan pendekatan linear. Tetap bentuk fungsinya beta nol plus beta satu X. Di sininya yang berubah, yang seharusnya Y sama dengan X beta. Tapi Y-nya sekarang kita rubah menjadi canonical link tadi, fungsi kanonik. Nah, fungsi kanonik ini ketika kita rubah dia ke dalam bentuk linearnya, sehingga fungsinya nanti akan berubah. Jadi Px sama dengan eksponen dari beta nol plus beta satu X per 1 plus eksponen dari beta nol plus beta satu X. Ini adalah bentuk model model dari regresi logistik biner. Atau kalau bentuk lainnya adalah yang ini ya. Ini bentuk model yang kita punya itu nggak jadi linear lagi, sudah sekarang sudah dalam bentuk eksponen karena kita dekati dengan len tadi ini canonical. Jadi nggak linear lagi, yang tadinya linear bentuknya, sekarang karena kita mendekati dia dengan fungsi linear, sehingga berubah bentuknya jadi bentuk eksponen. Ini adalah bentuk model regresi logistik biner. Nah, kalau suara saya agak tersendat, mohon coba di kolom chat ya, diingatkan ya. Takutnya nanti saya ngomong sendiri, nggak dengar lagi ya, karena aku terlalu putus-putus. Oke, nah ini tadi ya, penyusunan model pada regresi logistik dapat terdiri dari banyak variabel prediktor. Kalau tadi contohnya di sini, saya gunakan hanya satu variabel prediktor aja, satu perubahan penjelas, X. Maka bentuknya, modelnya akan seperti ini. Tapi kalau saya gunakan multivariabel atau X-nya itu lebih dari satu, maka tinggal kita di sini kita sesuaikan bentuk model linearnya. Jadinya beta nol plus beta satu x satu plus beta K X K. Bentuk modelnya ketika kita punya K penjelas, bentuk modelnya adalah ini. Model logistik binernya. Beta satu koefisien untuk variabel X1, beta K berarti koefisien untuk variabel XK. Nanti soal interpretasi, nanti kita coba ke studi kasus. Bagaimana cara menginterpretasikan koefisien logistik ini. Beda soalnya dengan yang regresi linear. Nah, ini kita nggak bahas terlalu dalam ya terkait estimasi parameter. Karena ini nggak bisa dengan mudah kita lakukan estimasian parameter sama seperti regresi yang linear. Untuk di GLM, estimasi parameter beta itu tidak menggunakan square atau L kemarin. Di sini kita gunakan metode maximum likelihood estimation, MLA ya, MLA. Cara MLA masih ingat ya pendugaan parameter ya. Ketika di sini misalnya ini distribusi Bernoulli ketika dilakukan sebanyak n kali ada binomial berarti ya ini adalah fungsi dari distribusi Bernoulli, binomial produk dari distribusi Bernoulli. Fungsi ini, fungsi likelihood ini namanya fungsi likelihood. Fungsi likelihood. Kalau kita menggunakan MLA, setelah kita mendapatkan fungsi likelihood harus diapakan? Kita udah dapat fungsi likelihoodnya sebelum kita mendapatkan pendugaan parameter, berarti harus diapakan? Hmm, lupa. Dari situ ini fungsi likelihoodnya.
Habis itu kita lenkan untuk mempermudah penurunannya. Habis dilenkan sama dengan kan 0, baru diturunkan terhadap parameternya. Tapi kalau di dalam JLM ini kita nggak bisa langsung dapat nilai parameter betanya. Solusinya itu harus kita gunakan metode numerik atau di sini algoritma iterasi Newton-Raphson yang kita ulang sebanyak iterasinya berapa kali hingga nilai beta ini dia konvergen pada satu nilai tertentu. Jadi nggak semudah yang regresi kemarin. Kalau regresi kemarin kita turunkan langsung dapat dia penduga betanya. Beta X aksen X inverse X aksen Y gitu kan. Udah mudah. Tapi kalau di sini kita nggak bisa langsung mengestimasi. Nggak bisa dapat langsung mengestimasi nilai parameter betanya. Harus menggunakan nilai iterasi Newton-Raphson. Nah, interpretasi parameternya nanti akan lebih paham ini ketika di studi kasus ya. Untuk interpretasi parameter, sama seperti regresi pada umumnya, kita itu hanya ingin melihat hubungan antara variabel respon dengan variabel dari beta. Oke, selanjut ya. Luar, oke, selanjut ya. Nah, jadi interpretasi dari parameter yang ada di regresi logistik itu nggak bisa langsung kita interpretasikan dari beta nol dengan beta 1. Tapi biasanya kita menginterpretasikan dia dengan nilai odds ratio namanya. Misal di sini estimasi saat XI plus 1. Nanti bentuk pendugaan beta 1 itu merupakan len dari perbandingan odds ratio saat plus 1 dibandingkan dengan odds ratio saat X. Nah, ini nanti kita coba bandingkan ya. Nah, nilai odds ratio ini itu menggambarkan semakin besar mengindikasikan kecenderungan variabel prediktor terhadap variabel responnya. Kecenderungannya berapa kali lipat? Karena dia perbandingan ya. Berapa kali lipat dia mempengaruhi variabel responnya. Itu yang kita nilai dari interpretasi dari parameter yang ada di regresi logistik. Nah, ini misal kita ke contoh aja ya. Nah, nih misalnya nilai odds ratio itu biasanya kita simbolkan seperti ini. Dia perbandingan dari eksponen beta nol plus beta satunya dibagi dengan eksponen dari beta nol itu adalah odds ratio untuk beta satu. Interpretasinya apa? Odds ratio ini merupakan rata-rata besarnya kecenderungan respon
bernilai tertentu ketika X sama dengan satu, karena di sini definisinya adalah untuk X sama dengan satu, beta nol ini adalah untuk X ketika nol. X-nya nilainya nol. Karena nilai ya gitu. Jadi dia hanya menilai kecenderungan variabel responnya untuk nilai X sama dengan satu dengan X sama dengan nol. Ini nilai interpretasi dari nilai odds ratio dari beta satu. Nah, di dalam regresi logistik juga kita harus melakukan uji signifikansi. Ada uji serentak sama dengan regresi linear yang berganda, ada uji serentak, ada uji parsial, kesesuaian model, sama. Cuman di sini yang membedakan itu adalah statistik ujinya. Contoh di sini untuk uji serentak di regresi logistik, bentuk hipotesisnya masih sama dengan yang ada di regresi berganda, yaitu beta satu sama dengan beta 2 sampai beta K sama dengan nol. Artinya apa? Variabel X itu tidak signifikan mempengaruhi variabel Y secara simultan. Karena di sini merupakan uji serentak. A1-nya berarti minimal ada satu beta yang mempengaruhi Y. Ya. Statistik ujinya untuk uji serentak, kalau di regresi linear kita membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, tapi kalau di regresi logistik, di sini kita pakai G, nilai G, dihitung. Rumusnya ini. Nilai G hitung ini nanti yang akan kita bandingkan dengan nilai chi-square. Ini chi-square ya. Chi-square dengan derajat P, alpha. Jadi P ini sesuai sebanyak variabel X yang kita gunakan, alfanya adalah taraf frekuensinya. Atau bisa kita bandingkan nilai p-value dengan nilai alfanya. Jadi bisa dua cara ya, bisa membandingkan nilai G dengan chi-square tabel ataupun dengan nilai p-value yang dibandingkan dengan nilai alfanya. Ini untuk uji serentaknya. Untuk uji yang parsial gimana? Kalau untuk uji parsial, kita biasanya kalau di regresi linear sederhana, kita membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabelnya. Tapi kalau di sini, kita menggunakan yang namanya uji Wolf. Uji Wolf itu untuk hipotesisnya sama. Hipotesisnya bentuknya sama. Beta I sama dengan nol. Berarti nanti kalau yang diuji beta satu berarti beta satu sama dengan nol, beta 2 sama dengan nol, dan seterusnya ya. Untuk H1-nya, beta 1 tidak sama dengan nol. Atau variabel X signifikan mempengaruhi variabel Y. Nah, nilainya tidak sama dengan nol. Di mana statistik uji yang kita pakai di uji parsial, ini kita menggunakan nilai W hitung di sini ya, uji Wolf W, nilai Wolf itu dengan rumus beta 1 duga. Misalnya kalau misalnya untuk yang kita uji adalah beta 1, berarti beta 1 duga dibagi dengan standar error dari beta 1. Nilai W ini yang kita bandingkan dengan nilai Z alfa per 2. Atau kalau alfanya 0,5 berarti Z 0,025. Nah, nilai ini yang kita bandingkan dengan Z alfa. Atau bisa dengan mudah kita membandingkan nilai p-value dengan nilai alfanya. Jadi nanti untuk misal yang kita uji beta 1. Kalau kita uji beta 2 berarti gimana? Beta 2 juga per standar error dari beta 2 dibandingkan juga dengan Z alfa per 2. Sama nilai Z alfa per 2 yang kita pakai untuk menguji beta 1 dengan beta 2 itu nilainya sama. Sini 1,96. Untuk alfanya 0,05. Tuh, jadi untuk parsial pengujiannya sama ya. Hanya kita membandingkan nilai W menggunakan uji Wolf. Nah, di regresi logistik linear juga kita menggunakan yang namanya uji kesesuaian model. Apakah model yang kita gunakan itu sudah sesuai atau belum? Itu kita lakukan ujinya dengan uji Hausmer. A0-nya itu adalah model sesuai, berarti nggak ada tuh perbedaan antara observasi dengan prediksi.
Kalau nggak ada perbedaan, berarti kan sama nilainya. Sehingga model yang kita dapatkan itu sesuai. A1-nya model tidak sesuai, yang berarti ada perbedaan antara observasi dengan prediksinya. Statistik ujinya di sini, uji Hausmer kita menggunakan nilai C. Ya, ini rumusnya. Nilai C ini yang kita bandingkan dengan chi-square tabel dengan derajat bebas db, alfa. Atau dengan kita menggunakan nilai p-value kurang dari alfa. Udah sesuai belum sih? Gitu ya. Karena logistik biner, kenapa sih kita pakai uji kesesuaian model beda dengan regresi yang biasa? Karena kalau di biner, ini kan Y-nya berupa skala dikotomik ya. Berarti 0, 1, 0, 1 gitu kurang lebih 1, 1 misal nih. 0, 0. Data kita itu cuma ini doang. Kalau di regresi linear biasa, itu biasanya kita menggunakan nilai R square, ya kan? Cuman kalau variabelnya hanya 0, 1, 0, 1, gimana cara kita untuk menghitung R square dengan rumus yang biasa? Kan nggak bisa. Makanya di sini kita gunakan uji kesesuaian model. Apakah ketepatan prediksi? Jadi nanti Y-nya itu kita akan memprediksi apakah Y yang nanti Y duganya itu 0 nilainya atau 1 nilainya. Sesuai atau enggak? Ternyata di sini misal Y duganya ternyata yang pertama ini diprediksi nilainya juga 0, yang ini juga 1, ini 0, 1. Berarti kan tepat nih prediksi kita tepat ya. Berarti model udah sesuai. Tapi kalau ternyata kita memprediksi dengan model yang kita bangun ini ternyata 0 nih 1, malah kebalikannya nih, atau kebanyakan nggak sesuai nih dengan data aslinya. Berarti kan model kemungkinan tidak sesuai. Karena dia skala dikotomi tadi. Kesesuaian itu kita lihat dari ketepatan prediksi. Beda atau enggak prediksinya dengan Y aktual. Nah, contohnya di sini. Ini contoh yang sederhana ya. Di sini saya gunakan satu peubah penjelas. Satu peubah penjelas. Di mana di sini contohnya ada 12 data perilaku belanja online. Berarti ini sebagai apa nih? Y atau X ya? Perilakunya sebagai Y atau X? Hmm? X Bu. Perilakunya sebagai Y. Karena yang harus dikotomik di regresi logistik yang mana? Yang Y. Ya, pendapatan bulanan dalam juta ini sebagai X. Nah, Y-nya perilakunya 0, 1, 0, 1. Misal nih, 0-nya definisinya adalah ternyata dia tidak pernah belanja online. Satunya di sini pernah belanja online. Kita harus menentukan apakah pendapatan bulanan ini akan mempengaruhi perilaku dari belanja online-nya. Ini dikotomi kan, 01, 01. Yang tadinya dia berupa kategori, awalnya kategorik nih, tapi kita numerikan. Nilainya jadi 01, 01. Kan nggak bisa. Dengan data yang seperti ini, nilai Y yang seperti ini, kita lakukan pendugaan menggunakan regresi linear sederhana, kan nggak bisa karena dia skalanya, skalanya beda ya. Dalam hal ini, variabel prediktor bersifat kontinu atau numerik yang nilai pendapatan. Kalau X-nya bebas, mau dia kategorik numerik pun nggak masalah. Mau dia nominal ataupun yang lain pun nggak masalah ya. Tapi yang kita fokusnya di regresi logistik itu adalah di variabel Y-nya yang harus berupa nominal. Atau karena di sini biner, jadi hanya dua aja kategorinya, 0 dan 1. Paham ya? Jadi Y-nya adalah perilaku, X-nya adalah pendapatan bulanan dalam juta. Kan bentuknya nih kalau diplotin ya titik-titiknya tuh di sini. Nggak bisa dia kita kita dekati dengan regresi linear, dia tidak akan sesuai nilainya.
Nah, titik-titiknya hanya berkisar di antara sini. Dia tidak akan membentuk satu garis yang linear. Makanya harus kita linearkan dulu dengan adanya fungsi kanonik tadi. Nah, ini tadi respon Y-nya. Satu pernah belanja online, nol tidak pernah belanja online. Di mana definisi P-nya nanti, ini adalah peluang seseorang dengan pendapatan sebesar X melakukan belanja online. Peluangnya yang kita nilai. Peluang ketika pendapatannya ini, dia akan melakukan perilaku ini. Kenapa bicaranya peluang? Karena tadi kita bicara distribusi binomial. Yang isinya itu hanya sukses atau gagal, nol, satu atau nol. Makanya tadi bentuk fungsi kanoniknya jadinya adalah len dari satu min PI, PI per satu min len PI. Misalnya ya. Karena dia hanya ada dua kejadian, sukses dan gagal. Atau kalau di sini, pernah belanja online dan tidak pernah belanja online. Makanya kita bicaranya adalah peluang. Paham ya? Nah, habis itu kalau kita lakukan ini dengan pemodelan menggunakan R ataupun menggunakan SPSS, bebas yang menggunakan apa. Ini contohnya kayaknya hasil outputnya ini berupa dari SPSS ya. Hasilnya nih ada term ini adalah variabelnya ya. Konstan, konstan ini untuk apa? Beta nol, pendapatan di sini untuk beta satu. Ini masing-masing ada nilai koefisiennya. Koefisien untuk beta nol min 3,27. Koefisien untuk beta 1 0,665. Kalau ini merupakan regresi linear sederhana, berarti kan bentuk modelnya apa? Y sama dengan min 3,27 plus 0,665 X. Gitu kan? Kalau regresi linear sederhana. Tapi sekarang yang kita gunakan dia logistik nih. Berarti kan tadi Y-nya ini harus kita rubah menjadi fungsi kanoniknya tadi. Yang P X per 1 min P X len. Ini sama dengan baru X beta. Atau jadinya len, ya. Fungsi logiknya jadi len dari Px per 1 min Px jadinya ini. Ini beta nol dan yang ini adalah beta 1 min. Tapi kalau ingin kita bentuk rubahnya jadi berdasarkan fungsi kanoniknya, jadinya bentuk fungsinya adalah eksponen dari min 3,27. Ini harus dieksponenkan nih nilai ini. Karena dia bukan nilai sebenarnya. Beda dengan regresi linear yang sederhana. Plus 0,655 X per 1 plus eksponen dari min 3. Untuk model yang dihasilkan. Model regresi logistik linearnya. Bentuknya ini. Interpretasinya gimana sih? Interpretasinya berarti kan nih, beta 1 nilainya lebih dari 0. Berarti peluang akan semakin besar karena semakin meningkatnya pendapatan. Karena kita bicaranya tadi peluang lagi ya, bukan ke nilai hasil dari koefisien betanya. Ini bentuk modelnya kita udah dapat. Bentuk modelnya seperti ini kalau dari hasil outputnya ya. Kita sesuaikan dengan fungsi link kanoniknya. Nah, sekarang selain koefisien dengan variabelnya di sini, ada hasil output dari selang kepercayaan logistik biner. Ini ketika kita gunakan alfanya adalah 5%. Dapat nih min 7,99 dengan 1,45 untuk beta nolnya, untuk beta satunya min 0,249 dengan 1,58. Selang kepercayaan ini dapatnya dari mana? Dari sini membentuknya. Beta duga plus minus Z alfa per 2 dikalikan
definisikan dengan standar error. Jadi kalau misal untuk variabel pendapatan, berarti ini adalah beta 1 duganya, nilainya 0,665 plus minus Z alpha, ini 1,96 dikali dengan standar error dari koefisiennya, yaitu 0,467 nilai. Ini selang kepercayaan untuk para meternya. Nah, nanti selain hasil output ini, nanti juga akan keluar hasil output untuk odds ratio-nya. Odds ratio-nya di sini dari odds ratio untuk pendapatan nilainya adalah 1,9450. Dari mana nilai ini? Dari eksponen 0,6650 atau E pangkat beta 1 juga. Ini kita dapat nilai odds ratio-nya. Kalau standar errornya, selang kepercayaannya dari mana? Dari sini. Ini selang kepercayaannya dari eksponen pangkat min 0,249 kita dapat 0,7793 dan yang ini dari eksponen pangkat misalnya ya seharusnya 1,580. Kita dapat di sini nilai odds ratio untuk pendapatan nilainya 1,945 dan selang kepercayaan untuk odds ratio-nya adalah ini. Tinggal dieksponenkan dari masing-masing koefisien betanya. Pendapatannya di sini berarti eksponen dari koefisien beta, selang kepercayaannya juga eksponen dari selang kepercayaan betanya. Itu ya. Nah, interpretasinya apa sih dari odds ratio dengan nilai 1,945? Kenapa sih kita definisikannya menggunakan odds ratio? Misal ya, dengan nilai odds ratio 1,495. Misal nih, nilai odds untuk X sama dengan 5. Berarti bisa kita dapatkan dari eksponen bentuk fungsinya tadi ya, beta 0 plus beta 1X. Ini beta 0-nya, ini beta 1-nya, kita dapat nilai X-nya. 5, misal kita contohkan untuk X sama dengan 5. Nilainya adalah 1,05965. Ketika X-nya sama dengan 6 nih, 6 juta berarti ya pendapatan per bulannya 6 juta, nilainya itu adalah 2,0544. Odds ratio itu adalah perbandingan, rasio, perbandingan ya. Perbandingan nilai satu dengan nilai sebelumnya. Jadi yang untuk X sama dengan 6 dibandingkan dengan X sama dengan 5. Kenaikannya berapa nih dari 6 sama 5? Kenaikannya sebesar 1 juta rupiah. Nilainya adalah 1,945. Nah, ini nilainya dalam juta. Nah, definisinya apa nih? Odds seseorang dengan pendapatan 6 juta, untuk definisi yang ini ya, case yang kita misalkan X-nya sama dengan 5 dan X sama dengan 6. Odds seseorang dengan pendapatan 6 juta itu akan melakukan belanja online 2 kali lipat dibandingkan dengan seseorang yang pendapatannya 5 juta. Karena dia rasio, kita bicaranya rasio. Karena nilainya 1,945. Jadi ini dibulatkan. Berarti kemungkinan nih orang yang pendapatan yang 6 juta itu akan melakukan belanja online itu 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan yang pendapatannya 5 juta. Itu perbandingannya ketika kita duga dia untuk nilai X tertentu. Ya, terus habis itu kenaikan satu satuan sama sebenarnya dengan regresi linear yang sederhana ya. Satuannya di sini adalah juta. Ketika naik satu juta pendapatan berarti eh, perilakunya akan 2 kali lipat. Itu interpretasinya. Nah, kalau interpretasinya dari selang kepercayaan, tadi kan selang kepercayaannya berada di antara 0,7793 dengan 4,85. Nah, berarti interpretasi dari selang kepercayaannya itu adalah setiap kenaikan pendapatan 1 juta, kembalikan aja ke konteksnya, 1 juta rupiah akan menaikkan
odds perilaku belanja online paling sedikit itu sebesar 0,77 dan paling banyak itu 4,8541. Ini ketika interpretasi dari selang kepercayaan. Jadi gitu kita menginterpretasikan nilainya itu berdasarkan nilai odds ratio. Nggak lagi langsung dari koefisien betanya. Nah, gimana nih kalau misal kita, tadi kan tujuannya kita bisa menghitung nilai sebuah peluang ya, Px atau Y-nya. Kalau di dalam regresi Y sama dengan X beta, kita ingin menduga nilai Y. Kalau di sini, Y-nya itu adalah nilai peluang. Karena tadi Y-nya bersifat dikotomik 0 dan 1. Y-nya itu akan bersifat peluang. Peluang, misal di sini untuk X pendapatan 6 juta, peluangnya berapa sih? Tinggal kita masukkan nilainya ke dalam pemodelannya. Jadi eksponen ini adalah beta 0 dan beta 1-nya. Tinggal kita masukkan ke dalam bentuk model yang kita punya tadi. Hasilnya adalah 0,6726. Interpretasinya apa? Berarti peluang ketika seseorang memiliki pendapatan bulanan 6 juta, maka peluangnya adalah peluang untuk dia melakukan belanja online sukses kan peluang ya. Saya kasih notes ya. Ini adalah peluang sukses. Peluang dia akan melakukan belanja online karena tadi definisi satunya adalah belanja online, ini tidak belanja online 0,6729. Berarti tinggal diganti aja nih nanti misal kenaikan semakin kenaikan pendapatan berarti kan peluang dia untuk melakukan belanja online juga akan semakin tinggi. Semakin kecil pendapatan berarti peluang dia akan melakukan belanja online juga akan semakin kecil. Nah, makanya ini biasanya regresi logistik ini bisa kita kaitkan ke bidang-bidang resiko untuk mengukur seberapa peluangnya seberapa besar. Berarti resikonya kurang lebih seberapa besar. Nah, ini aplikasinya banyak di bidang aktuaria untuk regresi logistik. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Hmm, nggak ada ya, berarti kita lanjut ya. Hmm. Oh, ini bentuk selang kepercayaannya aja ya, bentuk selang kepercayaannya. Nah, ini untuk uji hipotesis. Tadi kan untuk koefisien nih, untuk uji koefisien tadi kita menggunakan apa? Uji Wald ya. Uji parsial, kita gunakan uji Wald. Pakai nilai W yang kita bandingkan dengan nilai Z tabel. Nah, kalau di dalam hasil output itu biasanya kita membandingkan nilai Z value atau Z hitung itu dengan Z tabel. Jadi di sini untuk menggantikan nilai volt ini sama dengan Z value ya. Z value-nya di sini 1,43. Ini kita bandingkan dengan nilai Z tabel di mana Z tabel untuk alfa 0,05 per 2 berarti ya Z 0,025 itu adalah 1,96. Jadi kita bandingkan apakah nilai Z value ini kurang dari atau lebih dari Z tabel atau tidak. Atau selain kita melihat dari nilai Z value, di sini kita bandingkan dia dengan nilai P value-nya. Ini P value kita bandingkan dengan nilai alfa yang 0,05. Apakah kita akan menolak H0 atau tidak? Kalau kesimpulannya dari sini gimana nih? Karena Z value-nya dia seharusnya dia lebih besar dibandingkan dengan Z tabel. Tapi karena dia lebih kecil dari Z tabel, maka kita nggak bisa untuk menolak H0. Itu juga didukung dengan nilai p-value. P-value-nya 0,154 yang lebih besar dari nilai
alfa atau 0,05. Sehingga dalam hal ini hal nolnya nggak ditolak. Kesimpulannya apa? Variabel pendapatan tadi, pendapatan bulanan yang dalam jutaan rupiah, itu tidak mempengaruhi secara signifikan perilaku belanja online per bulannya. Karena tidak memenuhi untuk uji parsialnya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Eh, nah, itu contoh tadi kalau kita menggunakan X-nya hanya satu aja. X-nya satu dan itu dia numerik nilainya dalam jutaan nih. Bisa nggak kalau misalnya X-nya nih saya kombinasikan? Ada yang numerik, ada yang kategorik. Boleh nggak? Boleh. Contohnya ada di contoh yang kedua. Sini ya. Ini ada sebuah perusahaan X pembiayaan sepeda motor ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah kredit kendaraan itu dapat mengalami kemacetan. Total nih, kalau kita lihat dari datanya di sini ya, total ada 25 observasi. Misal asumsinya ini ada 25 nasabah gitu contohnya ya. Ada 25 observasi di sini. Yang jadi variabel Y-nya yang mana ini kira-kira? Yang jadi variabel Y-nya yang mana? Yang macet dan tidak macet itu, Bu. Iya, yang macet dan tidak macet. Karena tadi kita ingin ngelihat apa? Faktor yang mempengaruhi kredit kendaraan macet atau tidak. Berarti ini sebagai Y. Y-nya dikotomik atau tidak? Iya. Misal nih nanti kita kategorikan, oh di sini udah ada ya. Macet nilainya satu, tidak macet nilainya 0. Nah, ini tadi dia bersifat kategori. Kalau ingin kita lakukan operasi pemodelan, harus dia bersifat numerik. Jadi kategorik yang kita numerikan jadinya nanti. Jadi ini nanti nilainya gini, satu, 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 dan seterusnya. Yang tidak macet, ini nol, 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 dan seterusnya. Di sini kita punya berapa X? Ada tiga variabel X. Apa aja? DP, misalnya saya mau beli, DP-nya berapa nih yang saya ajukan untuk kredit? Atau ada jangka waktu, ada umur. DP-nya ini ada yang kurang dari sama dengan 1,5, ada yang lebih dari 1,5. Berarti untuk X1 ini dia juga berupa kategori kurang dari 1,5 dan lebih dari 1,5. Berarti nanti untuk X1-nya ini juga harus saya numerikkan nih kategori-kategori ini. Jadi apa di sini X1-nya itu adalah DP uang muka. Ini ya, kategorinya apa? Kalau kurang dari saya beri nilai satu, kalau lebih dari saya beri nilai 0. Untuk X2, untuk X3 variabel apa nih? Numerik. Sama seperti contoh yang sebelumnya, dia numerik. Jadi nggak masalah ya. Yang harus kita rubah itu adalah yang kategori. Jadi ini nanti nilainya apa nih? Kurang dari, berarti ini satu, 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 satu gitu kan. Kita rubah dia nilainya. Nah nanti yang kita inputkan tuh ada yang sudah kita numerkan. Nah contohnya gini. Ini tadi data awal, ini data awal ya. Data awal, ini data untuk datanya, data yang kita masukkan ke dalam pemodelan ya. Kreditnya jadinya gini nilainya nih ya. 0000. DP-nya juga nih sudah berubah nih, sudah kita numerikkan nilainya. Untuk jangka waktu dengan umur nggak masalah karena dia memang sudah berupa variabel yang numerik. Ini baru nanti kita lakukan pengolahan data. Hasilnya gimana? Ini contoh kalau kita lakukan pengolahan data menggunakan SPSS. Misalnya di sini ada apa nih variabelnya? DP1, jangka waktu, umur dengan konstan.
DP1 ini apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? DP tadi untuk variabel apa? Untuk variabel uang muka ya, atau DP. Kok ada satunya di sini ya? Padahal tadi input variabelnya itu hanya DP doang, ini misalkan DP. Tapi di sini hasil outputnya ada satu. Artinya apa ini? Karena tadi variabel X1, berarti di sini X1, ini X2, ini X3. Karena tadi variabel X1 itu merupakan kategorik yang nilainya hanya 0 dan 1. Jadi dia untuk koefisiennya, dia tidak menampilkan keseluruhan koefisien untuk yang bernilai 0 dan untuk yang bernilai 1. Dia hanya mengambil untuk yang bernilai 1 aja. Karena nanti yang kita interpretasikan itu adalah nilai odds ratio-nya. Karena dia berupa kategori. Ya, makanya di sini yang keluar DP1. Kalau misal nih ternyata saya kategorikan jadi 0, 1, 2. Berarti nanti di sini yang keluar outputnya adalah DP1 dan DP2. Karena dia membandingkan dengan yang sebelumnya ini kenaikannya berapa ketika dari kategori 1 ke kategori 0, dari 2 dan kategori 1 kenaikannya berapa. Itu dibandingkan dengan nilai presionya tadi. Kalau kita lihat di sini B ini adalah nilai parameternya ya. Parameter dugaannya. Ini signifikansinya. Ini nilai eksponen dari nilai dugaan parameter. Jadi eksponen dari beta duga. Modelnya gimana terbentuknya? Kalau model dalam bentuk log, berarti dia y-nya masih dalam bentuk log di sini, pakai canonic link tadi. Yang ini adalah beta 0. Ini konstan dapat dari sini. 3,451 dari untuk variabel X1, DP1. Yang ini 0,71 dari jangka waktu. Yang 0,253 untuk yang variabel umur. Atau kalau mau kita buat ke dalam model linearnya, jadinya seperti eksponen dari persamaan ini. Ya, per 1 plus eksponen dari beta 0 plus beta 1, X1 plus beta 2, X2 plus beta 3, X3. Ini modelnya. Modelnya bisa dalam bentuk log ataupun dalam bentuk yang linear, tapi dieksponensialkan. Kalau dalam bentuk log begini bentuknya, kalau yang kita eksponensialkan, berarti yang ini modelnya. Ini model pertama, ini model yang kedua. Nah, interpretasinya gimana nih setelah kita dapat model, interpretasinya gimana? Kalau kita lihat dari tingkat signifikansi nih, berarti yang signifikan dari sini yang variabel apa? Karena harus kita bandingkan nilai signifikansi dengan nilai alfa yaitu 0,05. Yang kurang dari alfa yang mana nih? Yang DP1. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nggak ada ya, karena yang lain ini lebih dari 0,05. Yang signifikan berarti hanya yang DP doang nih, variabel DP. Interpretasinya gimana nih? Berarti terjadi pengaruh yang signifikan terhadap macet atau tidak macetnya kredit seorang pemohon pada variabel DP atau besar uang muka karena nilai signifikansi yang kurang dari 0,05. Interpretasi dari DP-nya gimana? Kita menggunakan nilai odds ratio ini, nilai ini odds ratio-nya itu. Pada variabel DP, nilai eksponen dari betanya atau odds ratio-nya di sini 31,547 nilainya. Artinya apa? Nilai DP atau besar uang muka
yang kurang dari 1,5. Kenapa nih yang kurang dari 1,5? Karena di sini DP-nya adalah yang satu. Tadi satu untuk yang 1,5 ya. 1,5 juta kurang dari sama dengan. Cenderung lebih beresiko mengalami macet 31 kali dibandingkan dengan yang DP 1,5 lebih dari 1,5 juta. Jadi kita tahu nilai resikonya beresiko macet banget nih sampai 31 kali dibandingkan dengan DP yang lebih dari 1,5. Jadi nanti ini bisa menjadi masukan bagi perusahaan ya. Perusahaan untuk apa? Untuk memfilter kira-kira dari DP yang bisa kita ACC itu berapa tuh DP-nya gitu ya. Kalau kurang dari 1,5 ternyata DP-nya dia hanya bisa kurang dari 1,5 berarti kan dia akan cenderung resiko macet nanti ke depannya. Karena dirasa mungkin dari DP-nya kecil sehingga tidak mampu untuk membayar angsuran per bulannya. Beda dengan DP yang lebih dari 1,5 yang mungkin dirasa mampu untuk membayar angsuran per bulan ke depannya. Karena DP-nya aja dia mampu untuk cukup besar dan nilai cicilan per bulannya pun akan semakin kecil kalau DP-nya besar. Kalau DP-nya kecil berarti cicilan per bulannya juga akan semakin besar. Jadi kemungkinan risiko macet itu ada. Tuh. Jadi nanti kita mendefinisikannya menggunakan nilai yang ini. Nah, ini uji kesesuaian model. Kalau tadi interpretasi dari parameter, sekarang uji kesesuaian model pakai Husmer tadi ya, di mana H0-nya itu model sesuai, H1-nya model tidak sesuai, karena signifikansinya ini lebih dari alfa, berarti kita tidak tolak H0, yang berarti kesimpulannya adalah model yang kita dapatkan sudah sesuai. Nah, kalau ini juga ada hasil output, tapi biasanya cukup dengan ini aja sesuai atau tidak sesuai ya. Tapi biasanya ada juga hasil output yang menjelaskan nilai R-square-nya, tapi R-square yang kita gunakan nggak sama dengan R-square yang ada di linear berganda. Di sini pakai Nagelkarte R-square 0,667. Sama interpretasinya ya, menyatakan 66% keragaman variabel kredit dapat dijelaskan oleh prediktor. Kenapa nggak bisa pakai rumus R-square yang biasa? Karena balik lagi tadi, Y-nya hanya 0 dan 1. Kalau kita masukkan ke dalam rumus R-square yang biasa, pakai Y duga dan Y, gimana nih? Untuk 0101-nya kan nggak bisa diinterpretasikan pakai nilai R-square yang biasa. Jadi sebenarnya sampai ke uji kesesuaian model aja sudah ini gitu ya. Nah, sekarang kalau logistik kan karena tadi 0 sama 1, biasanya kita melakukan model yang kita dapatkan sesuai atau tidak itu kan ketika prediksi eh, sama dengan nilai data aslinya. Kalau tadi nilainya misal macet 1, 1, 1, 1, tidak macet 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Ini kita prediksi ulang menggunakan model yang kita dapat. Sehingga nanti kita dapat Y duganya. Apakah yang pertama tadi kita prediksi macet itu ternyata setelah dimodelkan tetap macet, atau ternyata malah berubah, nggak sesuai dengan notasi awalnya. Ini bisa biasanya kita gunakan classification table, di mana di sini adalah observe-nya, ini adalah prediksinya. Yang awalnya macet, kita prediksi ternyata macet juga. Itu ada 14 data. Ini namanya akurasi ya namanya. Atau yang awalnya tidak macet, ternyata setelah dilakukan pemodelan, kita prediksi dia jadi macet. Atau yang macet, kita prediksi jadi tidak macet. Di sini ada satu. Macet yang tidak macet kita prediksi ternyata memang tidak macet, itu ada 8. Berarti kan ini akan menggambarkan akurasi benar nggak ketepatan kita itu untuk menduga Y duganya tadi benar macet atau tidak macet. Berarti yang sesuai itu yang mana? Yang ini yang sesuai. 14 dan 8. Kenapa yang sesuai? Karena memang awalnya macet, kita prediksi ternyata memang macet.
Yang tidak macet ternyata kita prediksi memang ternyata tidak macet. Yang salah itu adalah yang ini. Beda dia. Hasil prediksi dengan hasil observasi dengan hasil prediksinya dia berbeda. Sehingga di sini kita bisa menentukan persentase atau akurasi dari model ketepatan kita. Sudah tepat atau belum? Seberapa besar akurasinya? Karena di sini ada tiga yang tidak sesuai, kalau dihitung berarti nanti akurasinya itu hanya sebesar 88% kita untuk menentukan nilai prediksinya. Kalau logistik gitu ya, karena dia merupakan nilai biner atau kategorik, sehingga yang kita definisikan tetap ketepatan prediksinya. Tepat atau tidak, bukan nilai lagi, bukan kita menduga suatu nilai lagi, tapi ketepatan prediksi dari awal sesuai nggak dia dengan kategorinya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut ke regresi Poisson. Ada ini. Ini contoh selanjutnya ya, yang di JLM yang umum digunakan itu adalah regresi Poisson. Ini salah satu regresi yang digunakan untuk memodelkan variabel prediktor dengan respon, tapi kita mengasumsikan variabel respon yang kita punya atau Y yang kita punya itu berdistribusi Poisson. Distribusi Poisson itu yang gimana? Distribusi Poisson itu adalah peluang terjadinya suatu kejadian itu sangat kecil jika kita bandingkan dengan total kejadian secara keseluruhan yang besar sekali. Misal nih saya ingin melihat gizi buruk balita. Kan nggak semua balita atau nggak sampai deh 50-10% bahkan ya balita di Indonesia itu mengalami gizi buruk. Jadi kan peluangnya ketika kita bandingkan dengan seluruh populasi balita yang ada di Indonesia itu kan peluang terjadinya gizi buruk itu sangat kecil. Nah, ini yang kita bisa asumsikan bahwa Y itu berdistribusi Poisson. Dan Y-nya ini harus diskrit, karena Poisson merupakan salah satu distribusi yang diskrit. Biasanya diskrit gimana? Jumlah cacahan ya. Berarti biasanya dia menyatakan suatu jumlah. Jumlah dari suatu kejadian tertentu, tapi yang peluangnya itu sangat kecil jika kita bandingkan dengan populasi. Keunikan dari distribusi Poisson itu adalah dia memiliki nilai min dan nilai variansi yang ada di sisi kelas distribusi ya, yang paling unik ya di distribusi ya, Poisson. Nilai min dan variansinya sama. Contoh kejadiannya apa aja sih? Misal contohnya. Yang pertama, jumlah penduduk suatu wilayah yang teridentifikasi menderita suatu penyakit tiap tahun. Misal apa ya penyakitnya ya? Kusta, misal nggak tahu deh langka apa enggak ya, yang penting yang langka gitu ya kalau lebih ya, yang peluangnya itu ternyata kecil. Kemudian ibu melahirkan terus meninggal gitu kan, enggak kan, pasti peluangnya akan sangat kecil jika kita bandingkan dengan yang ibu melahirkan dengan sehat gitu kan, setiap tahun di suatu wilayah. Jadi ini peluangnya pasti sangat kecil. Atau jumlah panggilan telepon masuk tiap menit di bagian reservasi. Karena kita mengukurnya tiap menit, kemungkinan peluang terjadinya itu sangat kecil. Itu contoh-contoh kejadian. Jadi bicaranya tentang apa? Diskrit jumlah kalau regresi Poisson. Nah, pemodelannya gimana? Tadi balik lagi, fungsi dari regresi Poisson itu bentuknya gimana? Ini fungsi fungsi Poisson ya. Ekspektasi dengan variasinya itu sama. Sama-sama nilainya adalah lambda. Pendugaan parameternya nggak usah kita turunkan ya. Kalau kita lihat dari tabel sini, distribusi Poisson, bentuk kanoniknya gimana nih? Canonical linknya. Ini eta I sama dengan len dari lambda. Berarti nanti Y-nya itu berubah jadi canonical link ini. Nih ya, eta sama dengan len lambda sama dengan kita dekati dengan fungsi linier, yaitu beta 0 plus beta 1 X sampai beta X K.
Atau kalau kita mau ini persamaan yang pertama, ini akan ekivalen dengan persamaan yang kedua. Kalau ini kita eksponenkan, masing-masing kita eksponenkan, jadinya di sini lambda sama dengan eksponen dari beta 0 plus beta 1x sampai beta k x k. Jadi nanti interpretasinya lebih jadi eksponen dari beta 0, eksponen dari beta 1, eksponen dari beta k, dan seterusnya. Karena canonical link yang kita gunakan itu adalah kan dari lambda. Ya. Jadi yang harus kita pastikan apa tadi? Y-nya yang berdistribusi Poisson. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, semoga aman ya, bukan nggak ada diem malah nggak ngerti ya. Semoga aman. Nah ini pendugaan parameter sama, pendugaan parameternya kita menggunakan MLE. Harus cari dulu fungsi likelihood-nya, dilenkan dulu, diturunkan disama dengan kan 0, habis itu pakai Newton-Raphson. Jadi nggak bisa langsung kita mendapatkan nilai pendugaannya. Mirip dengan yang tadi ya kalau GLM. Nah, untuk uji serentaknya gimana? Sama, bentuk hipotesisnya pun sama. Yang beda adalah statistik ujinya. Statistik ujinya di sini pakai nilai D. Nilai D yang kita bandingkan dengan nilai chi-square tabel dengan derajat bebasnya P, alfa. P ini adalah jumlah prediktor, jumlah X-nya ada berapa. Nah, atau kita menggunakan nilai p-value juga bisa ya. Atau kalau mau menghitung nilai D sendiri, ini juga bisa menggunakan pendugaan dari betanya. Bentuk hipotesisnya sama, nggak perlu kita bahas lagi ya bentuk hipotesisnya. Untuk uji parsial juga sama. Uji parsial kita masih menggunakan uji Wolf, ataupun nanti kita menggunakan nilai Z hitung yang dibandingkan dengan nilai Z alpha per 2. Sama dengan yang logistik tadi. Rumusnya pun masih sama. Contoh, nih kita contoh aja. Misal di sini ada 20 kabupaten kota provinsi di Provinsi Bandar Lampung, kabupaten di Lampung ya, mungkin terkait jumlah kematian bayi. Akan dilihat keberpengaruhan jumlah kematian bayi dengan persentase penduduk miskin dan rasio posyandu aktif per 1000 per 100.000 penduduk. Jadi ini adalah variabel Y-nya, jumlah kematian bayi. X1-nya itu adalah persentase penduduk miskin, X2-nya itu adalah rasio posyandu aktif. Dikit ya, ini kejadiannya ya, kalau misalnya di Provinsi Lampung kan banyak sekali ya jumlah bayi ataupun balita ya. Ternyata yang meninggal, misal yang di pertama ini ada di Kota Bandar Lampung hanya 34. Misal dengan hanya 34 di Kota Bandar Lampung. Ternyata kalau kita lihat populasinya mungkin bisa sampai 100.000, 500.000 gitu ya, misal aja ini 500.000, 34 dari 500.000, peluang terjadinya kematian bayi kan sangat kecil. Makanya kita asumsikan dia akan berdistribusi kosong. Y-nya di sini jumlah kematian bayi, X1-nya penduduk miskin, X2-nya rasio posyandu aktif. Jadi semuanya bersifat numerik ya, kalau kosong. Nah, hasil outputnya gimana? Ini hasil output menggunakan SPSS. Konstan ini adalah untuk beta 0, persentase penduduk miskin ini adalah untuk beta 1, rasio posyandu aktif ini adalah untuk beta 2. Nilai koefisiennya yang mana? Yang ini. Ini adalah nilai koefisien untuk parameter beta. Ini adalah selang kepercayaannya. Sama konsepnya dengan yang tadi. Ini adalah untuk menentukan signifikansi dari parameter Z value yang kita bandingkan dengan Z tabel. Atau kita lihat dengan nilai p-value-nya. Ternyata semuanya signifikan. Ya, berarti H0-nya ditolak. Dalam hal ini berarti kedua variabel yaitu penduduk miskin dan juga rasio posyandu aktif dia berpengaruh
terhadap jumlah kematian bayi. Berarti bentuk modelnya kayak mana nih kalau koefisiennya seperti ini? Tadi bentuk modelnya gimana ya kalau untuk regresi Poissonnya? Masih ingat di slide-slide sebelumnya? Gimana? Fungsi kanoniknya tadi untuk Poisson apa? Ada yang ingat nggak? Jovanka, ada nggak Jovanka? Jovanka hadir? Nggak ada. Hadir, Bu. Mana aja tadi? Udah saya panggil dari tadi.